Halo Soul, hai Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Permain Jiwa. Di video ini saya akan lanjutkan penjelasan tentang fase meditasi mistik. Saya akan ulang sedikit nanti terkait 3 fase, bagaimana lebih jelasnya. Kemudian nanti saya akan sedikit jelaskan tentang membaca intuisi. Oke, jadi buat siapapun, entah kalian itu baru tahu, baru mulai, atau sudah lama, silakan saja langsung mulai, tidak perlu ragu. Kenapa demikian? Karena proses mistik itu berbeda. Jadi saya butuh waktu sampai 25 tahun lebih. Itu dulu karena saya tidak banyak tahu. Jadi semakin kalian itu berproses secara mistik, semakin kalian tidak tahu, semakin kalian akan diberitahu. Oke, jadi kalau kalian tertarik belajar secara mistik, belajar dari dalam diri, menemukan guru sejati, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, jadi secara sederhana, saya katakan proses mistik adalah proses keterhubungan. Jadi 3 fase meditasi mistik ini adalah proses bagaimana kamu terhubung. Nah, ini kamu tidak perlu banyak teori yang rumit, tapi kamu bayangkan saja bahwa ketika kamu ingin berkomunikasi, ya kan, kamu itu kan selalu pertama kali mengucapkan, menyampaikan, kemudian kamu butuh diam dan siap mendengarkan. Nah, ini yang kita rangkum dalam 3 fase meditasi mistik. Nah, kemudian di video yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika kamu punya ritualitas doa, ya kan, jadikan doamu itu juga fase meditatif. Jadi ketika kamu berdoa itu kamu menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kamu berlatih untuk diam dan bersiap mendengar jawaban. Nah, bagaimana jawaban itu? Karena kita itu terhubung dengan yang tanpa batas, yang tidak ada sosoknya, tidak ada wujudnya, bahasanya beda. Ini kita proses dengan melatih intuisi. Oke, jadi untuk mempermudah alur proses 3 fase ini, bayangkan saja itu kamu seperti berkomunikasi dengan orang asing. Jadi kamu menyampaikan maksudmu, oke, dengan kode, dengan isyarat, gitu kan. Kemudian kamu diam, kemudian kamu mulai memperhatikan apa respon dari orang asing tersebut. Kemudian dia memberikan balasan, karena bahasanya itu tidak sama atau belum diketahui, ya kamu mencoba menginterpretasikan. Tapi kamu harus menangkap dulu dari kode-kode atau isyarat itu. Kemudian setelah itu kan kamu menyampaikan ulang lagi kebenaran apa yang kamu tangkap. Nah, ini semua sebenarnya gambaran proses alur dari 3 fase meditasi mistik. Jadi ketika kamu menggunakan meditasi mistik, misalnya untuk memanfaatkan kekuatan meditasi, misalnya untuk kamu bertanya tentang satu masalah, atau untuk kamu belajar, kamu menyampaikan di fase meditatif, oke? Kamu sampaikan, kamu niatkan, kemudian kamu masuk fase netral, fase titik nol, kemudian dari situ kamu membaca isyarat, menunggu jawaban, oke? Nah, selagi kamu menunggu itu kan pasti ada proses bagaimana komunikasi itu tetap supaya terjaga. Terkadang kamu tidak menangkap, maka kamu harus mengulang lagi, menyampaikan lagi. Oke? Terkadang mungkin lawan bicara tidak menangkap apa yang kamu sampaikan. Kamu ulang lagi. Jadi fungsi intuisi itu adalah menangkap isyarat-isyarat tadi. Kemudian intuisi ini tadi kamu konfirmasi ulang lewat fase yang kamu ulang. Oke, misalnya saya minta petunjuk, kira-kira saya harus memilih bisnis apa misalnya. Ya, kamu niatkan di fase meditatif. Kemudian kamu masuk ke fase netral, menunggu jawaban. Jawabannya apa? Nanti bisa lewat gambaran, lewat suara, lewat arus pemikiran, ya kan. Nah, ini kan nanti kita proses di fase jurnal. Dari situ kamu berpikir, ini benar atau tidak? Ini intuisi atau keinginan saya? Lalu kamu ulang lagi, kamu sampaikan. Entah pada saat meditasi yang sama, atau di hari yang berbeda. Jadi seperti inilah dulu gambaran saya berproses secara mistik. Oke, kita kembali ke 3 fase meditasi mistik. Jadi di fase pertama ini ada beberapa hal yang ini menjadi kode ya sebetulnya. Kode di mana kamu masuk ke dalam kondisi terhubung secara mistik. Beberapa hal yang perlu kamu selalu ingat dan lakukan adalah seperti biasanya ketika kamu berdoa itu kamu selalu minta perlindungan dan bimbingan, oke?
Kemudian satu hal ini yang dulu saya lakukan sebelum saya tahu tentang intuisi, sebelum saya tahu bahwa ternyata pikiran punya kekuatan yang luar biasa. Saya tidak tahu belajar apa, ya kan? Nah, waktu itu, ini sebenarnya seperti kode pembuka ya. Kamu bisa menyampaikan, mengucapkan pada Tuhan, pada semesta, untuk memberikan petunjuk. Nah, dulu kalau saya dalam bahasa Jawa ada ucapan ya, Sumangga Gusti paring pangandika, atau istilahnya ya kamu seperti berkata pada Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, atau apapun lah sesuai dengan agama kalian. Saya siap untuk mendapat bimbingan, saya siap untuk mendengarkan. Jadi ini mewakili tadi sebuah proses keterhubungan, oke? Oke, berikutnya fase titik nol. Saya tidak akan bahas terlalu panjang. Yang paling penting nanti ada yang dikatakan kondisi titik nol yang datang seketika, bukan karena kita bergerak dari fase demi fase, ya kan? Tapi ini seperti tiba-tiba muncul begitu saja kondisi yang dikatakan blank sesaat atau trance sesaat. Tapi ini nanti akan lebih mudah kalau kalian sudah sedikit memahami mekanisme intuisi. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah berikan ada 3 variasi latihan ya. Variasi latihan 1 itu yang terkait bagaimana kita mengambil jarak dengan emosi dan pikiran kita. Variasi kedua ini kemampuan kita itu untuk memanggil ulang data. Nah, di sini saya akan lebih perjelas terkait dengan variasi ketiga, yakni bagaimana kita membaca intuisi atau mendapat jawaban doa. Oke, jadi setelah nanti kalian masuk berapa saat di fase titik nol, kemudian kalian bisa putuskan sendiri untuk masuk ke fase kontemplatif, fase kontemplasi. Ini rumus yang harus kalian ingat secara sederhana. Jadi begini, ada orang itu yang merasa dirinya tidak intuitif, ada orang yang gampang mungkin visualisasi, ada orang yang kesulitan. Tapi ini tidak menjadi masalah karena semua melalui proses, setiap orang itu unik, oke? Jadi rumus yang harus selalu kalian ingat adalah proses keterhubungan itu harus melalui fase netral atau titik nol. Ini yang saya gambarkan seperti persneling mobil ya. Semua lewat titik nol. Demikian pula kalau kita terhubung, misalnya kita menyetel radio, pasti ada sinyal kosong dulu. Nah, rumus sederhana adalah ketika nanti kalian masuk fase kontemplasi, pikiran pertama, gambaran pertama, gejala pertama, apapun yang terjadi di awal, tanda-tanda, itu sudah merupakan arah informasi yang sifatnya intuitif ya. Jadi yang pertama kali, entah itu munculnya nanti lewat suara, lewat gambaran, lewat sensasi di badan, itu sudah merupakan tanda kalian mendapat koneksi ya. Jadi kalian nanti telusuri ini, kalian jurnal juga, jadi dicatat maksudnya seperti apa mas. Jadi ada berapa orang itu gejalanya itu dengan tanda yang sifatnya visual. Ini yang dikatakan clairvoyance. Jadi melihat foto, melihat film, oke? Ada yang seperti suara, ada yang seperti dia berpikir tiba-tiba kepikiran apa. Nah, ini yang dikatakan aliran pikiran itu claircognizance. Jadi intuisi yang sifatnya seperti aliran pikiran. Kalau clairaudience itu lewat pendengaran, bisa suara seperti suara pikiran, suara kita ngomong sendiri, bisa suara dalam batin, oke? Ada juga yang clairsentience, secara emosi, kok rasanya tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Ada yang sifatnya kinestetik, seperti tubuhnya bergerak, oke? Ini semua adalah gejala koneksi, saya katakan. Jadi ini gejala. Bagaimana tanda-tanda koneksi ini nanti diproses menjadi informasi, itu masih butuh proses yang panjang. Tapi setidaknya yang selalu kalian ingat adalah apapun yang terjadi, pertama kali di awal-awal itu adalah data yang sifatnya intuitif. Oke, nah sekarang saya beri contoh. Misalnya tiba-tiba setelah kalian melewati fase titik nol, kamu tiba-tiba keingat suatu peristiwa. Oke, nah yang perlu kalian catat, apa yang pertama kali tadi muncul? Lewat apa? Tiba-tiba kalian masuk ke melihat misalnya ya, sebuah desa atau sebuah perkampungan gitu kan. Itu bisa. Jadi data pertama itu yang kalian nanti catat, kemunculannya lewat apa? Pendengaran, aliran pikiran, visual, pokoknya catat dulu. Oke? Nah, setelahnya
setelahnya ya. Jika nanti kalian merasa, oh saya melihat seperti gambaran mas. Nah tiba-tiba kemudian kalian mulai berpikir ini intuisi atau imajinasi saya ya. Nah saat muncul logika semacam itu, kalian kembali ke fase meditatif. Kenapa demikian? Artinya proses aliran tadi yang menuju keterhubungan itu sudah terblokir dengan logika kalian. Jadi ketika kalian itu bertanya, beneran nggak ya? Ini pikiran saya atau tidak ya? Kembali lagi ke fase meditatif. Artinya kalian turun secara koneksi. Jadi ini seninya di sana. Proses awal orang belajar meditasi mistik itu biasanya lebih banyak blokir logika. Jadi ketika orang benar-benar mengalir itu rasanya memang seperti lamunan. Oke? Nanti itu semakin bertahap, kalian bisa merasa trance, bisa tiba-tiba kalian lama sekali di situ, bisa tiba-tiba kalian asik di situ melihat. Setelah terbangun, saya meditasi bisa 2 jam. Nah ini yang saya katakan, kamu terkoneksi, kamu sempat mengalami trance, dan ini adalah semua gejala-gejala yang sifatnya intuitif. Tapi begitu ada filter pikiran, kembali ke fase meditatif. Ulang lagi, nolkan lagi, kemudian coba alirkan lagi. Jadi yang pertama kali, siapapun juga yang baru belajar meditasi mistik, intuisi itu harus mengalir. Jadi kalian harus benar-benar lepas. Adaptasi pertama adalah bagaimana mengalirkan itu. Nanti kalau sudah terbiasa, baru kembali belajar menetralisir. Ini berbeda. Karena kalau tidak, nanti begitu kamu aktif, mata ketiganya intuisimu mengalir, kamu akan banjir informasi. Kamu akan bisa menjadi overthinking, kadang bisa ngalamun lama. Nah, itu harus dinetralisir. Nah, kemudian berikutnya saya akan membahas untuk beberapa teman yang mungkin mengatakan, mas saya tidak dapat apa-apa, tidak mengalami fenomena. Itu tidak masalah. Jadi saya katakan, kembali lagi tadi, meditasi mistik itu proses keterhubungan. Di awal saya sudah berikan semacam kunci pembuka ya, supaya kamu dibimbing, ya kan, diberikan pertanda. Maka kalian bayangkan ini seperti kalian mencoba untuk selalu berkomunikasi dengan yang tak berwujud, yang tanpa batas. Caranya bagaimana mas? Kalau kalian memang tidak mendapat tanda-tanda, ya kan, misalnya sekali proses, kok nggak ada ya? Kalian balik lagi ke fase meditatif, oke? Kemudian setelah melalui fase titik nol, saat itu kalian berpikirlah. Jadi kalau sebelumnya masuk fase kontemplatif, sifatnya menunggu tanda. Sekarang ini seperti kalian mengirim sinyal lagi. Mengirim sinyalnya adalah dengan apapun yang kalian bisa renungkan, bisa pikirkan. Selama tadi kalian sudah melewati fase netral, titik nol. Ini sudah merupakan seperti kalian memberikan sinyal pada semesta, pada Tuhan. Nah, jadi ada bentuk petunjuk intuisi yang datang tiba-tiba. Oke, ini yang tadi saya katakan, pikiran pertama, tanda-tanda pertama. Tapi ada juga gejala intuisi, informasi yang menyelinap. Jadi saat kalian merenung, berpikir, ini dulu yang saya alami. Saya cerita. Saya tidak tahu dulu itu intuisi apa. Cuma ketika saya selesai berdoa, saya merenung, ya kan. Di situ saya berkeluh kesah. Kemudian seperti ada yang menasihati. Tapi ya suara saya sendiri, suara pikiran kita sendiri. Tapi lama-lama kamu mulai menyadari. Waktu itu saya mulai menyadari, kok ini aneh ya, kok bukan saya banget. Nah, ini yang dikatakan sebuah bentuk koneksi, sebuah bimbingan yang sifatnya intuitif, tapi dia menyelinap di antara pikiranmu, kondisi perenunganmu, kondisi ketika kamu berkeluh kesah tadi. Oke? Jadi entah itu datang tiba-tiba setelah fase titik nol, bisa juga dia datang menyelinap di tengah-tengah. Nah, ini nanti kita proses filterisasinya di fase jurnal. Nah, berikutnya saya ingin tambahkan, jadi supaya kalian lebih gampang ya. Ketika di fase kontemplatif, fase kontemplasi, ada kemunculan filter logika, berarti itu saatnya kalian balik ke fase 1 lagi. Kemudian tadi, kalau misalnya yang barusan, informasi itu menyelinap, kemudian kamu mulai bertanya, ini kok aneh ya, kok seperti bukan saya. Itu kembali lagi ke fase 1. Jadi ketika kita itu mulai melogikakan, mulai bertanya,
ulang lagi ke fase 1. Jadi artinya frekuensi kalian sudah menurun. Demikian pula, kalau kalian mendapat informasi, kemudian kalian merasa kurang jelas, dan kalian berupaya memperjelas itu, misalnya kalian melihat gambar ya, tapi masih samar gitu kan. Kemudian kalian berupaya memperjelas itu seperti kalian melihat secara fisik ya, pokoknya ada tekanan emosi untuk memperjelas. Itu juga frekuensi kalian sudah menurun. Artinya kalian harus kembali lagi ke fase 1, netralisir lagi. Oke. Jadi prinsipnya apapun yang sifatnya tidak mengalir, kemudian ada unsur logikanya, itu tanda kalian harus kembali ke fase 1, mengulang dari awal. Oke ya, jadi video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi pada prinsipnya kalian tahu mekanisme penggunaan 3 fase meditasi mistik, bagaimana siklus berulangannya. Tapi tadi kalian sudah mulai mengerti apa yang dimaksud proses intuisi, proses koneksi, proses keterhubungan kita. Jadi intuisi itu sederhana. Intuisi adalah bagaimana kita memperoleh informasi yang tidak melalui pikiran atau pemikiran, hanya tiba-tiba saja datang. Seperti ketika kalian mengalami firasat. Seperti ketika kalian seperti sekarang melihat televisi ya kan, melihat pertandingan, sudah ada perasaan nih kelihatannya yang menang ini. Nah, itu bentuk-bentuk intuisi. Seperti kalian melihat sidang sekarang, sidang Sambo misalnya, ini kelihatannya si ini berbohong. Itu juga sebuah bentuk intuisi. Jadi intuisi itu adalah sebuah kesan, rasa seolah-olah tahu ya. Dan ini sering kita lewatkan. Maka ketika kita belajar meditasi mistik itu kita lebih aware, lebih waspada. Dan karena kita memprogram ini, kalau dulu kalian mendapat petunjuk, setelah terlewat baru, aduh iya tadi benar itu yang saya terima misalnya. Nah, karena kamu membiasakan hal ini, kamu akan satu langkah lebih tahu, seperti sudah mendapat kode-kode. Oke? Jadi meditasi mistik, proses keterhubungan. Semua apapun yang kalian lakukan, saya katakan meditasi kamu harus mendayagunakan, memanfaatkan kekuatan pikiran itu dari keterhubungan. Maka ketika kita mendapat masalah, kita ingin mencari jawaban, kita misalnya ingin memecahkan sebuah permasalahan atau mendapat sebuah ide-ide pengembangan, ini kita proses dalam kondisi meditatif melalui 3 fase ini tadi. Oke? Kalau kalian nanti sudah terbiasa, apa yang ingin saya katakan bahwa meditasi itu bukan saja ketika kalian duduk diam. Meditasi adalah tentang keterhubungan. Jadi kalau saya sekarang, meditasi saya ketika saya melakukan riset ya, data-data dari intuisi itu tidak selalu saya harus duduk diam. Kadang tiba-tiba ada dorongan sesuatu, selagi saya diam, saya harus kembali misalnya ke komputer mencari data itu. Kemudian saya gunakan juga waktu membaca buku. Jadi ketika kamu membaca buku, bukan kamu yang membaca, tapi buku itu yang membaca pikiranmu. Nah, ini ketika nanti kalian latih, kalian bisa mendapat banyak data itu dalam sekali pemrosesan. Dan ini membantu menerjemahkan banyak hal yang kalian peroleh dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh intuisi kalian. Oke, jadi supaya nanti lebih mudah ketika kalian berproses, tuliskan di komentar kemunculan-kemunculan intuisi kalian, kemudian apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ragu, dan apa yang kalian bingungkan. Hal ini nanti yang akan saya coba jelaskan terkait dengan proses fase berikutnya, yakni fase jurnal dan fase refleksi. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.